akan membahas tentang tragedi Kanjuruhan yang baru-baru ini terjadi. Untuk menjawab semua pertanyaan saya membawa narasumber terpercaya. Ia adalah salah satu korban yang selamat dari tragedi Kanjuruhan ini. Selamat pagi Kak Salwa. Selamat pagi. Apakah benar Anda adalah salah satu korban yang selamat dari tragedi Kanjuruhan ini? Benar, saya korban yang selamat dari tragedi Kanjuruhan ini. Apa sih awal mulanya dari tragedi Kanjuruhan ini? Awal mulanya itu karena Arema dan Persebaya Surabaya itu menghasilkan skor 2 dan 3. Di situ tuh supporter Arema mulai turun ke lapangan menanyakan kenapa tuan rumah bisa kalah. Di saat itu pula Arema mulai turun ke bawah dan menanyakan itu, menyebabkan lapangan itu penuh dengan banyaknya orang. Apa sih penyebab dari tragedi Kanjuruhan ini hingga total korbannya itu mencapai 754 orang? Itu bagaimana, Pak? Apa sih penyebab dari tragedi Kanjuruhan ini hingga total korbannya itu mencapai 754 orang? Penyebabnya itu karena supporter Arema turun ke lapangan. Di situ polisi sudah menghentikan supporter Arema dan supporter Arema itu tidak mendengarkan perkataan polisi. Di saat itu pula polisi melemparkan gas air mata ke lapangan, menyebabkan supporter Arema dan supporter Persebaya Surabaya itu lari keluar ke arah pintu keluar. Setelah itu apa yang terjadi hingga ada yang luka-luka dan meninggal itu apa sih, Kak? Setelah terjadi kekacauan dan keributan itu, pintu keluar dari unit 11 dan unit 12 itu menjadi ramai karena banyaknya orang mendesak-desakan. Di situ ada pula orang yang pingsan, sesak napas, bahkan kepalanya pun ada yang terinjak oleh kaki. Oke. Bagaimana Kakak bisa selamat dan korban-korban yang selamat lainnya bisa selamat tuh bagaimana, Pak? Awalnya itu setelah terjadi pelemparan gas air mata, aku dan teman-teman aku itu mulai mundur ke arah belakang melalui pintu keluar. Aku udah ada feeling kalau misalkan ini tuh bakalan terjadi keributan serta kericuhan. Dan benar aja setelah aku keluar itu banyak seseorang yang dari pintu keluar itu mulai keluar mendesak-desakan, sesak napas, bahkan ada juga yang pingsan dan luka-luka di bahkan ada juga yang luka-luka di tangan dan bahkan di mukanya. Guys, begitulah awal mula dari tragedi Kanjuruhan itu bisa terjadi. Semoga korban yang luka-luka bisa cepat pulih, cepat sembuh, agar bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh korban-korban yang tewas pada tragedi Kanjuruhan, semoga dilapangkan hatinya, mengikhlaskan korban yang sudah tiada. Oke guys, karena waktu podcast saya dengan kalian sudah habis, saya serahkan kepada host kita yang selanjutnya yaitu Irvin. Terima kasih, bye-bye. Iya. Halo, kembali lagi pada podcast 43 dan kali ini saya akan mewawancari dengan siapa? Putri Fatimah Zahra. Ya, dia adalah salah satu warga di Yogyakarta yang melakukan upaya pembersihan saluran irigasi ya. Pertama-tama ya, tujuannya untuk melakukan kegiatan itu apa? Ya biar saluran airnya tuh nggak kelihatan kotor, terus biar jadi bersih juga kan. Terus kan kalau kotor banyak banget tuh lalat-lalat yang berkembang biak, jadi kayak buat lingkungan itu jadi nggak nyaman. Atau bisa juga ada jentik jadi demam berdarah. Dan itu kayak idenya tuh dari siapa? Awalnya sih saya sama warga tuh kayak ngerasa gak enak kan, setiap lewat tuh ngeliat selokan saluran air yang kotor itu kan banyak sampah. Jadi kayak saya sama warga itu lapor ke dinas buat laporan pembuatan irigasi saluran air menjadi peternakan perikanan. Juga tuh keuntungan bagi warga di sekitar tuh apa? Ya keuntungannya itu yang tadi saya bilang, supaya kayak jadi kan bersih kan lingkungannya, jadi kayak kelihatannya enak dilihat, juga menghindari dari adanya lalat-lalat. Terus kalau misalkan ada demam berdarah DBD itu kan bisa. Jadi jentik-jentik agak pada kumpul di situ. Tapi jentik-jentik sih biasanya daerah yang bersih ya.
Juga lagi saya baca-baca ya beritanya ya, itu kan ada beberapa ikan, kenapa nggak pakai ikan sapu-sapu gitu. Kan ikan sapu-sapu kan bisa menyapu itu kan salurannya. Pak Ipin ada-ada saja. Itu saya juga membaca kalau itu adalah salah satu upaya untuk menjadikan daerah itu untuk jadi wisata alternatif. Apakah itu benar? Iya benar. Gitu ya. Makasih ya buat jadi wawancara untuk kali ini ya. Iya sama-sama. Audio Jungle.